Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, salah satu yang membuat kita punya kesadaran spiritual yang paling dalam adalah kesadaran kita akan eksistensi Allah sebagai Tuhan kita. Kesadaran bahwa kita adalah hamba dan kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan memantau seluruh kehidupan kita ini. Kesadaran inilah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW 13 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian diturunkan ayat oleh Allah untuk menghadirkan kesadaran akan ketuhanan ini. Tatkala mereka bertanya kepada Sayyidina Muhammad SAW tentang bagaimana sih Tuhan itu? Kayak apa ke Tuhan itu? Lalu Allah menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dialah tempat meminta semua makhluknya dan dia tidak ada yang serupa dengannya. Dalam ayat ini kemudian ditegaskan kepada kita bahwa kita ini sebagai hamba minta kita satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin itu memiliki perasaan bahwa dia butuh Allah. Kalau dia butuh Allah, berarti dia harus menyembah kepada Allah. Kita sebagai mahasiswa di Universitas Mercu Buana ini dan juga seluruh karyawan kita ini, maka mereka harus merasakan bahwa mereka harus butuh kepada Allah. Nah, karena mereka butuh kepada Allah, maka mereka ibadah. Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku minta tolong. Minta tolong kita kepada Allah harus didahului dengan menyembah kita kepada Allah. Nah, zaman sekarang ini kan beda ya. Orang selalu minta tolong kepada Allah. Mahasiswa-mahasiswa datang kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berdoa. Kalau masalah lagi banyak, mau ujian, ya, mau ujian skripsi, mendapatkan persoalan-persoalan dalam hidup, baru dia datang kepada Allah. Padahal dengan kesadaran spiritual yang mendalam sesungguhnya, kita harus datang kepada Allah itu setiap waktu, setiap saat. Kita harus datang kepada Allah. Bukan hanya di saat kita butuh kita datang kepada Allah. Inilah kesadaran yang harus kita miliki sebagai seorang hamba, yang pada akhirnya dengan kesadaran ini kita selalu menjadi hamba. Tidak pernah menjadi Tuhan bagi diri kita dan kepada siapapun. Kalau kita baca dalam sejarah misalnya, kenapa Fir'aun itu dia pernah memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Karena dia memposisikan dirinya tidak butuh kepada Tuhannya. Tidak butuh akan eksistensi Tuhannya. Tuhan kita tentu adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pemirsa Mercu TV yang saya hormati, mari kita bangun kesadaran pribadi kita dalam batin yang paling dalam bahwa kita butuh Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Sebagai orang kaya kita butuh Allah. Sebagai dosen kita butuh Allah. Sebagai pengusaha kita butuh Allah. Siapapun kita, posisi apapun kita adalah hamba yang butuh kepada kekuasaan Tuhan kita, kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Ramadan hadir kepada kita semuanya agar kita merasakan kebutuhan kita kepada Allah itu. Makanya ayat tentang Ramadan itu Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa? Karena iman itulah yang membangkitkan seseorang untuk merasa dia membutuhkan Tuhannya. Hati-hati dengan satu sifat, ya, merasa kita sanggup semuanya. Di saat itu kita kemudian merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, bahwa eksistensi Allah dalam diri kita akan terus terwujud dengan baik kalau kita merasakan bahwa kita butuh kepada Allah.
Nah, kebutuhan kita kepada Allah itu diwujudkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku minta tolong. Minta tolong kepada Allah dijemput dengan penyembahan kepada Allah. Jangan jadikan Allah itu tukang kredit. Kapan kita butuh kita datangi. Di saat kita tidak butuh kita tidak mendatangi Allah. Adinda-adinda mahasiswa semuanya, kalau Anda ingin sukses dalam hidup ini, Anda harus tetap membutuhkan Allah kapanpun dan dimanapun. Anda harus butuh kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dan Anda harus merasa dipantau oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan demikian kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah di saat kita merasakan kebutuhan kita terhadap Allah, maka kita rindu berjumpa dengan Allah. Kita rindu berjumpa dengan Allah. Tentu perjumpaan kita dengan Allah itu pasti nanti kalau kita telah meninggal dunia. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah akan berjumpa dengan Allah. Tapi makna lain dari berjumpa dengan Allah itu bukan hanya nanti kita berjumpa dengan Allah ya di saat kita telah meninggal dunia. Tapi orang yang rindu dengan Allah itu rindu berjumpa dengan Allah dalam momen-momen spiritual. Dia datang kepada Allah di saat kita mau sholat zuhur. Dia jauh sebelum datang waktu sholat. Dia sudah datang di tempat sholat. Itu artinya apa? Dia rindu untuk terus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Ramadan datang, dia rindu untuk sholat tarawih di masjid. Dia rindu untuk puasa. Dan dia pingin jangan cepat-cepat puasa ini berlalu. Itulah momen di mana dia merindukan Allah. Di mana dia merindukan eksistensi Tuhannya. Dengan apa? Dengan rindu untuk berjumpa dengannya. Perjumpaan dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat aksiomatik. Tetapi makna yang lain dari berjumpa dengan Allah itu adalah orang itu rindu untuk terus bersama Allah. Kalau dia sujud, pingin panjang sujudnya. Kalau dia baca Quran, pingin lama baca Qurannya. Kalau dia melaksanakan ketaatan, pingin lama dalam taatnya. Bukan sholat seperti dikejar-kejar binatang buas. Ya, sholat harus betul-betul dinikmati. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang kita butuhkan setiap hari. Kita sedang berhadapan dengan Allah dengan zat yang kita butuhkan setiap saat. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semua adalah fakir kepada Allah. Siapapun kita fakir kepada Allah. Nah, kalau kita fakir kepada Allah, jalan terbaiknya adalah kita harus menjadi orang yang rindu terus berjumpa dengan Allah. Di dunia nanti kita berjumpa dengan Allah apa? Dengan pelaksanaan ibadah kita. Dalam sholat kita, dengan zikir kita, dalam doa-doa kita. Itu kita akan terus berjumpa dengan Allah. Dan nanti di akhirat, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga itu bukan hanya masuk surga, tapi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah melihat wajahnya Allah di akhirat. Ahlus sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa salah satu kenikmatan yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada penduduk surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir di tempat yang mulia ini, di bumi Allah yang mulia ini, kita jadikan sebagai tempat untuk kita merasa selalu butuh kepada Allah, dan kemudian kita terus menyembah Allah, karena dengan menyembah kepada Allah artinya kita rindu berjumpa dengannya. Pemirsa Mercu TV yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.